Kembali lagi di channel ini. Halo kawan, sebelum kalian lanjutkan menonton video ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe yang ada di bawah. Karena dengan subscribe, kalian sudah membantu channel ini untuk selalu berkembang dan semangat berkarya. Sudah? Kami ingatkan sekali lagi, klik tombol subscribe sekarang. Kalau sudah, enjoy this video. Oke, karena ini masa pandemi, kemudian transisi ke new normal. Di masa pandemi semua orang diam di rumah saja. Baik itu PNS, baik yang bekerja di hotel dirumahkan atau bekerja di swasta juga banyak dan orang-orang yang memang diam di rumah Sehujang-hujang. diam di rumah juga itu pengangguran. Pengangguran. Sing lagai jadi cara Tiang dan teman-teman yang lain biasanya tidak suka melayangan. Nah, kita akan membahas konten layangan. Yang aneh biasanya tidak suka melayangan sekarang menjadi rare angon dadakan. Rare angon dadakan. Sekarang kan viral nih. Jadi silakan diamati di langit Bali itu banyak sekali layangan banyak itu. Woi, kalau saya lihat di daerah Denpasar aja satu hari dari rumah saya bisa hampir 150 layangan itu saya lihat dari rumah. ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10.000. cecek. Sekan. Jadi kita akan membahas putar Tuh, layangan. tapi kalau menurut itu kenapa rame menurut saya nih ya, tahun lalu mungkin tidak seramai ini karena apa? Mereka rare angon itu bisa berkelompok membuat layangan satu tapi besar. Diikutkan lomba. Nah, sekarang pecah membuatlah satu-satu. Kecil-kecil ya. Kecil-kecil ya. Jadi banyak, mungkin itu salah satu faktor yang mungkin membuat itu karena physical distancing dan social distancing kita nggak bisa bekerja sama-sama lagi. Tapi beberapa saya pantau di Instagram baik itu ada Instagram pelayang Bali atau lain-lainnya. Tapi memang masih ada grup-grup layangan atau suka layangan kubu-kubu layangan yang membuat layangan secara kolektif. Tapi tidak bisa ikut lomba. Tapi ada lomba virtual. Itu yang digagas sama Dek Soto ya. Luar biasa. Suka melayangan, Cok? Sudah kelihatan dari kulitnya badan. Ini kalau menurut dia beda. Suka melayangan sih. Kapan? Ini kalau menurut dia ya layang kenapa sekarang cenik-cenik ya, kecil-kecil. Ya ini terpengaruh oleh pandemi ini sendiri. Kok begitu? Ya karena bikin layangan besar tuh budgetnya besar. Karena penghasilnya sedikit makanya dibikinlah layangan kecil-kecil. Biar bisa cil-cilan. Biar nyilcil jadi. Oh iya bisa. Pandemi itu kerjanya di mana itu pandemi? Di rumah. Aja main demi ya. Ini pengaruhnya. Artinya banyak sekarang yang seperti yang saya katakan tadi, sebelumnya nggak suka sama layangan atau jarang melayangan, sekarang tiba-tiba setiap hari nunjuk layangan. Kalau saya beda, saya dulu kecil suka melayangan, diam 10 tahun, sekarang lagi ada yang itu juga. Karena tidak ada kegiatan di luar rumah, makanya kita melayangan dari rumah saja. Tapi ada dua hal topik yang akan kita bahas sekarang. Apa itu? Yang pertama masalah kesenangan atau pergeseran dari model layangan. Sekarang di layangan pun ada yang memodel-modelan gitu. Artinya ada satu jenis layangan yang lagi viral sekarang. Ini. Itu yang besaran. Yang besar. Sekarang layangan celepuk. Celak. Itu apa itu? Jadi celepuk itu kan burung hantu. Iya. Kenapa itu bisa viral sekarang? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Dari kacamata. Dari kacamata. Dari kacamata pedalangan dulu. Kalau pedalangan celepuk itu burung terbang ya terbang. Ya terbang. Itu dah saya nggak habis pikir kalau celepuk kan wajar terbang. Tapi ini B terbang. Ya ada ikan terbang Indonesia. Ikan terbang. Itu yang hitam ujungnya merah. Kalau menurut saya itu mungkin satu simpel dan unik, gampang diterbangkan. Menurut saya karena saya juga punya teman rare angon, gampang menerbangkan dengan angin yang ringan bisa terbang. Tapi menurut saya itu karena orang-orang di sini itu kebanyakan milu-milu tuhnya gitu. Asal beliau pasti artinya viral. buat Insta story. Kalau Tiang kan Tiang nggak bisa buat layangan, tapi Aji Tiang bisa buat layangan. Jadi nelpon Aji sekarang dulu. Oke. Emang buat layangan selepuk itu emang lebih gampang. Artinya
Simpel lah. Lebih gampang tapi ya. dia nggak bisa. Dia nggak bisa buat layangan. Aji suka layangan. Pendapat kenapa sih bisa layangan celepuk itu diminati sekali sekarang daripada jenis layangan BBL kan banyak nih jadi Kalau menurut yang ini kan yang pertama layang-layang itu kan untuk dilihat. Iya. Jadi layang-layang itu dinikmati satu terbangnya, penampilannya kan gitu kan. Tapi kenapa celepuk itu di atasnya dia lebih bagus dilihat. Jadi dalam hal menikmati tariannya, gerakannya dia lebih bagus, lebih enak dipandang mata, elok lah di mata. Estetiknya selain itu juga kan karena bahannya, penggarapnya lebih simpel. Tapi kalau dicari dari filsafatnya, ya ini memang bisa kita kaitkan karena ini kan sudut pandang. Kenapa celepuknya? Jadi celepuk ini kan binatang burung nokturnal. Ya, nokturnal, dia itu pemangsa di malam hari. Nah, nokturnal. Ya. Cuman dalam kondisi yang sekarang kita kaitkan itu, ini ada suatu fenomena yang sekarang yang terjadi di dalam lingkungan kita, bahkan di seluruh dunia kan. Ini bahkan isyarat buat kita kan, bahwa hidup ini ada yang secara tidak langsung ingin memangsa secara tidak kelihatan. Maka dia namanya kok epistemologinya dipecah jadi dua. Celep itu masuk, Puk. Gimana kita bisa melihat yang masuk? Yang masuk itu kelihatan. Ya, celep itu kan masuk. Celep itu masuk. Tapi tepuk. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan corona ini, dia ini tidak ada, dia tidak di dalam dia. Tetapi kok dikelihatkan, diviralkan menjadi sebuah pandemi. Artinya sama kayak apa namanya kalau matanya celepuk itu kan nanar, apa besar matanya bulat gitu. Jadi celepuk artinya sudah masuk tapi kita harus melihatnya. Artinya kita disuruh wanti-wanti, suruh waspada. Dari apa yang tidak terlihat supaya kita dapat melihat. Melihatnya bukan dalam artian kita melihat secara gamblang, tapi kita melihat dengan mengikuti protokol kesehatan, begitu. Mungkin itu pesannya. Kalau secara filosofis, bahkan sekarang kan sudah terbalik. Kalau celepuk itu seperti yang Aji katakan kan hewan nokturnal. Nokturnal itu biasanya hidupnya di malam hari atau aktifnya di malam hari. Tapi sekarang lain. Celepuk sekarang lain. Kalau celepuk sekarang keluarnya pagi hari, bawa petang masuk ya. Kalau udah petang udah nih lah yang Kalau udah petang pasti masuk. Tapi kalau begini bahasanya berarti layangan-layang sama jamak saat ini itu bagus ya bagus, tapi ada yang buruknya. Bagaimana? Pasti teman-teman juga udah tahu. Bagaimana sekarang? Nih, banyak korban, banyak orang ibu. Tapi sebelum itu semua hal yang baik pasti ada buruknya, yang buruknya pasti ada baiknya. Artinya kan layangan ini adalah hobi. Selain itu ini juga merupakan sebuah tradisi. Jadi ada kalanya selain itu hobi, karena hobi itu kan terkait dengan keakuan atau individualitas. Tapi ketika kita bermain layangan atau menjalankan hobi, silakanlah, jangan sampai merugikan orang lain. Jadi ada beberapa berita-berita yang dibaca kan tadi ada yang tadi pagi. Ya, tadi pagi ada yang sampai meninggal gara-gara terjerat tali layangan, kemudian kontrol sepeda motornya hilang, kemudian menabrak. Jadi kami turut berduka cita. Bagaimana sih caranya kita tetap menjalankan hobi, tapi menghormati juga kepentingan bersama. Tidak merugikan orang-orang. Sekarang Mas Gumi gerit bin kejadian kan ini. Mungkin kita akan berbicara di pro biasa saja dan kontra. Oke. Siapa yang jadi pro? Saya pro deh. Anda pro. Yang pro siapa? Saya tidak akan mengikuti Anda. Mungkin ini jadi biasa-biasa aja. Saya pro. Harus jadi kontra. Saya kontra. Ini kontra. Oh, saya penengah. Karena sekarang coba bayangkan. Diam di rumah. Tetapi kita kan tidak bisa tanpa berkegiatan. Tubuh harus bergerak. Kalau tidak kita bisa tambah sakit, bisa stres. Artinya itu juga sebagai bahan apa ya? Pertimbangan untuk imun kita supaya kita harus tetap bahagia, harus tetap ceria. Karena kita kaitkan dengan Raryangon, kita agama Hindu di Bali percaya dengan hal-hal seperti apa lagi ada Raryangon. Itu kita juga di setiap upacara pun ada perwujudan Raryangon. Itu pemurtian Ida Betara Siwa di dalam anunya kan. Nah, sekarang kalau dari saya kenapa saya setuju melayangan, pertama itu adalah sebuah kegiatan yang murah meriah. Walaupun ada yang mahal, ini juga berkecukupan. Kalau mungkin punya uang besar banyak,
kuantitas besar layangannya tambah besar. Yang kecil beli 25.000 pun sekarang sudah dapat. Jadi itu hiburan yang murah meriah dan semua orang bisa melakukannya, baik dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Kakek saya ikut di rumah. Iya. Ngapain? Naik layangan? Lihat nonton. Waktu ulur itu gigi palsunya naik itu loh. Ulur artinya ini juga satu buah alternatif ya di Bali. Alternatif. Kebosanan di gadget, kebosanan di cyberspace, internet, YouTube dan lain sebagainya. Karena ini kan kita sudah 3 bulan ini diam di rumah saja tanpa beraktivitas, bekerja juga di stop, sekolah belajar dari rumah saja, beribadah dari rumah saja, bekerja juga dari rumah saja. Kan begitu, work from home sekarang. Jadi tidak ada kegiatan yang dilakukan. Kemudian hiburannya apa? YouTube sudah bosan, FB sudah bosan, Instagram sudah bosan. Ya ini salah satu kegiatan. Dan terakhir ada disuruh berjemur kan? Berjemur. Main layangan sambil berjemur. Itu orang tua saya layangan marek kau kan? Itu nariknya berbalik. Ini tundunya biar berjemur. Berarti itu vitamin D. Apa? Deng-deng. Cocok kan? Tadi kan cocok, oke lah. Dari tiang tuh apa yang disampaikan sih sekilas memang benar. Gitu. Bagaimana kita mencari alternatif di dalam hal kita melakukan aktivitas keseharian, mengisi waktu kan gitu beda kan. Jadi dalam hal mengisi waktu ini sudah jelas itu hanya mementingkan untuk kesenangan pribadi. Di dalam kesenangan pribadi ini dia juga kita tuh harus berpikir, kan pikirannya apa? Tempat kita itu melakukan aktivitas itu di mana? Kita kan harus berpedoman juga. Seperti tadi, jangan sampai aktivitas atau kesenangan egosentris yang Anda miliki mengakibatkan celakanya orang. Apalagi begini, ini kan masa pandemi, itu berlayangan di luar rumah itu juga jarang. Kalau dulu masih musim-musim lomba itu saya paling gedeg itu sebenarnya. Tapi saya tidak menyalahkan juga tidak membenarkan. Ada yang membawa layangan-layangan besar di jalan pakai truk ngebut ruang. Saya nggak tahu itu tujuannya apa. Oke, Anda semangat melayangan. Itu hanya melayangan. Anda semangat untuk melayangan dan itu adalah visual dari semangat Anda untuk menerbangkan layangan di lomba supaya Anda dapat juara. Tapi jangan semangatnya dibawa ke jalan sehingga merugikan orang lain. Apalagi tadi untuk kesenangan sendiri tapi merugikan orang lain, begitu kan? Ya, makanya Tiang melihat ini kan ada kejadian. Kenapa hal itu bisa terjadi yang mengakibatkan orang itu celaka langapnya. Jadi kan ada keteledoran. Kenapa? Yang kita lihat di lapangan itu pertama di saat dia menunjuk layangan kan dia senang. Kemudian dibiarkan layangannya ini. Biar dilihat bahkan sampai pagi. Kejadian itu kan terjadi menjelang pagi. Karena kan siklus perubahan angin ini kan kenapa tidak dipikirkan kan gitu loh. Tapi menurut yang mestinya di siang hari dari laut ke gunung, di malam hari kan dari gunung ke laut. Jadi tidak pernah memikirkan kenapa harus istilahnya ada diinepin, kenapa tidak digulung. Jadi selesai jamnya pada waktu pergeseran siklus angin itu kenapa tidak digulung. Di sini kan ada faktor kecerobohan manusia yang mengakibatkan human error. Mengakibatkan celakanya orang. Nah di sini kalau mau saling salah menyalahkan, ya jelas salah tukang layangan. Tapi menurut saya yang biasa-biasa aja itu sebenarnya di masa pandemi ini jangan semuanya dibawa istilahnya baru ada kejadian ini murni dengan misalnya ketika kita bermain layangan dengan viralnya layangan sekarang, dengan banyaknya layangan yang ada di udara kan, dengan ada satu kejadian yang bukan semata-mata ketika dia terkena tali langsung putus lehernya dan meninggal. Jadi kita harusnya biasa-biasa aja menanggapi ini. Kan bisa aja ketika dia ngebut misalnya bawa motor kegerek jatuh meninggal. Kan dia ada juga keteledoran dari yang bawa motor, ada juga keteledoran ini. Jadi kita biasa-biasa aja karena dari 1000 kejadian dari 100 layangan hanya satu kan itu biasa. Jadi tidak ada yang sempurna. Di sini kan ada ya kontrol sosial kontrolnya. Pada diri Anda sendiri juga, gue sendiri kan yang harus mengontrol itu kan. Nggak mungkin kan ada lunduk negak motor layang itu di jalan bypass, tali ini memat di jalan nih. Nah, kalau memang sudah ada kejadian yang seperti itu, ya kenapa tidak dilakukan tindakan atau pengaman atau minimal kan mengejar di mana kayak tali itu ngengsut kan gitu. Yang kejadian kan masalahnya tali layang itu beten benangan baong gitu loh. Nah ini juga sebenarnya saya sebenarnya masih belum habis pikir
mungkin nanti dari media-media massa untuk menjelaskan kronologinya. Contoh kan ini ada dari menganalisis kan. Karena saya berpikir seperti ini. Ini kan tali layangan naik. Contoh layangan nguyang, itu kasus pertama. Layangan nguyang nuncep. Tali itu nggak mungkin melewati kabel karena setiap kabel di Bali khususnya, jangan bilang Indonesia, pasti di atas. Contoh ini jalan raya. Ini ada kabel membentang. Ini tali layangan, mungkin tali layangan di bawah kabel. Pasti di atas kabel. Kalau layangan nuncap, paling pertama satu mungkin ada genteng pecah ganti rugi. Nah ini tali kan kok bisa membentang di tengah-tengah jalan raya? Ini tali apa? Itu saya pertama berpikir. Oh ada yang menjawab, oh layangan putus. Ya. Layangan putus, tali membawa. Nah ketika layangan putus, saya berpikir kalau layangan putus berarti tidak ada tarian antara ujung dan pangkalnya. Berarti tali itu kan mungkin akan lewat. Kalau ada yang lewat, jelas hanya seperti itu. Kok bisa tali membentang seperti wah gitu loh. Itu saya masih belum menyimak kronologi secara jelasnya kok bisa. Tapi saya percaya ini udah ada kejadiannya loh. Ada tali layangan yang menyeret ini. Tetapi kronologinya kok bisa ya gitu. Jadi sebelumnya saya akan bacakan beberapa kasus kejadian tentang tali layangan ini. Yang pertama itu listrik mati karena layangan nyangkut di kabel listrik. Jadi gardunya sampai meledak. Ini umum sekali. Jadi layangannya nyangkut di kabel, kemudian kabelnya konslet, kemudian listrik di areal sekitar yang layangan nyangkut itu mati. Jadi usahanya terganggu, aktivitas manusia yang berada di sekitar sana itu terganggu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini yang baru terjadi tadi pagi, itu ada yang sampai meninggal terjerat tali layangan karena kontrolnya berkendara hilang, kemudian hingga menabrak, hingga meninggal dunia. Itu dua. Kemudian itu contoh yang berikutnya itu ada yang terkena tali layangan sampai robek mulutnya sama tangannya karena ingin berusaha melepas tapi sudah kendaraannya sudah melaju jadi ketarik begitu. Itu juga lehernya juga tersayat tali layangan, khususnya tali gelasan sama tali plastik. Kemudian yang ketiga ini juga agak lumayan gini nih beritanya. Ada yang sampai membawa samurai gara-gara layangan. Mungkin itu dicuri layangannya. Nah itu ada yang entah itu dicuri atau diambil layangannya. Kemudian logika yang tadi ketika memang ada layangan muncap karena nguntingan atau nguyangan, itu kan memang talinya itu memang ada di atas. Memang ada di atas. Tapi sekarang kalau nuncapnya di bawah, itu kan nuncapnya di atas genteng. Ini kabelnya antara seberang jalan sama jalan yang lagi satu itu jauh. Kabelnya itu di atas, kemudian layangannya nuncap tidak di kabelnya lagi. Layangnya di bawah. Jadi tas kena. Oh iya. Itu satu. Itu satu. Kemudian kalau layangan putus, putus, misalnya jatuh di atas genteng nih, kemudian talinya kan masih panjang. Mungkin saja talinya itu nyangkut mungkin di sela-sela kabel, sela-sela genteng, jadi ada penahan. Tapi talinya itu tidak kencang, tapi begini. Nah itu yang kemungkinan turun di jalan. Itu yang kemungkinan turun di jalan, ada orang lewat. Kemudian tadi disalahkan masalah pengendara. Oke, kita harus juga berhati-hati. Pemain layangan berhati-hati, pengendara juga berhati-hati. Sekarang masa layangan, ya kalau jalan ya lihat-lihat dedengang cara sampi, masih ngabu motor. Jadi lihat-lihat kalau ada insiden layangan jatuh kemudian menimpa sepeda motor di tengah jalan, itu kan kita tidak bisa hindari. Itu kejadian yang seketika. Tapi alangkah lebih baiknya si Rari Angon ini juga bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab dengan layak. Kalau putus paling sing taline tawang lah di jauh nih. Harus cepat. Harus cepat nih, soalnya ini keselamatan manusia juga loh, bukan hanya hobi saja. Hobi tetap berjalan tapi dengan penuh rasa tanggung jawab. Juga ada kasus satu waktu ini kan dekat rumah Anda nepen pelingge nak di Mecaru. Tapi itu bertanggung jawab. Ada juga di Tabanan teman saya itu muncul menur sanggahnya di Tamplik Merajannya, Tamplik layangan hingga Mecaru gede sekarang. Itu pertanggungjawaban juga. Pertanggungjawab nggak ada, yang di Tabanan nggak ada. Itu karena layangannya sudah hilang. Nah ini juga saya mengingatkan kepada teman-teman Rari Angon atau pecinta layangan, kalau misalnya layangannya jatuh, jangan ditarik dulu.
dibiarin aja talinya. Kalau ditarik itu takutnya talinya putus, itu satu. Atau ada neman nyarah layangan, ada layangan dulu nih ubar. Dapat talinya. Selain yang pemilik layangan itu rugi, ini talinya ini juga dapat merugikan orang lain. Jadi kami harapkan supaya ane nyarah-nyarah layangan tuh ngadenan depang layangan itu demi keselamatan orang lain. Atau yang dot ngali layangan tegul talinya gitu. Tegul talinya layangannya pelayanin. Oke, tapi saya agak sadar saya dapat berbicara kemarin sama teman-teman Rariangon yang pencinta layangan. Pertama seperti ini, tetap ada pengawasan dari orang dewasa. Oke, pasti. Anak-anak, karena anak-anak lebih dia mementingkan kesukaannya, dia lepas kontrol. Dia tidak tahu mana layangan yang kalau dalam bahasa Balinya tuh ler, mana yang layangan yang penting naik. Yang kedua saya seperti ini, kalau baru buat layangan, usahakan cari halaman luas untuk mengetes layangan ini layak terbang atau tidak. Nah, kalau tidak layak terbang, coba diperbaiki atau buat yang baru. Kalau sudah layak, astungkara bisa dipindahkan di rumah masing-masing karena sekarang banyak yang pakai kerek. Pakai kerek ya, pakai juan ya. Pakai juan, pakai kerek itu naik di rumah karena biar bisa melewati genteng-genteng. Nah, sekarang lihat, kalau layangan itu memang sudah benar tetap atau misalkan bagus, bisa dipatok, bisa dilihat. Kalau udah ngeseng, jangan dibiarkan. Karena itu tidak tahu, sekarang angin itu juga punya bayu, tenaga sang yang bayu loh. Bisa anginnya tiba-tiba barat tidak karuan, bisa anginnya itu tiba-tiba karena masih labil ya. Masih labil antara Purnamo dan Tilam Pengelong dan anu itu penanggal. Nah, itu sih saya bicarakan kemarin sama teman-teman Rariangon agar apa? Pangtan usaha seru aja keteng. Ya, semuanya kena. Tapi menurut saya yang biasa-biasa aja itu sebenarnya itu udah ketika ada suatu berita itu biarkan yang memiliki masalah itu menyelesaikan dulu. Jadi tidak ada pihak-pihak yang istilahnya memprovokasi. Nah, atau mengatakan ini itu kan coba budaya Indonesia. Bahkan ada komentar netizen, makanya do melayangan samping jalan, kena melayang samping jalan motor lewat. Yang jelas, menurut saya nggak ada yang melayangan samping jalan, atau bahkan ada ya anak-anak yang sedang layangan samping jalan. Mari kita awasi bersama. Ketika Anda melihat seperti itu, jangan dibiarkan. Misalnya tali membentang atau layangan jatuh, segera amankan. Segera amankan dalam artian supaya talinya itu tidak mengganggu ketertiban umum atau mencelakai orang lain. Kalau bicara tentang bahaya layangan, sebenarnya saya pas kecil udah ikut-ikut lomba gitu sama Aji. Sebenarnya siku saya ini pernah bolong di sini, masih ada bekasnya. Karena tancap layangan. Dan masalahnya kenapa saya nggak viral dulu? Tapi di area perlombaan. Dan masih di bawah umur lah waktu itu. Oke. Jadi itu ya paling tidak kalau layangan-layangan besar tuh safety-nya juga diperketat. Apalagi talinya kan gede, lumayan. Makanya mana sih kira gini ya kalau menurut dia. Dalam kita kegiatan untuk naikin layang, menerbangkan layang, kenapa sih ukurannya tali itu dibatasi? Nah, itu. Niki kan ada, niki mohon maaf bukannya kita kita sharing, ada sih keegoan lagi kembali ke kontrol individu, paling tegak pangkanti ngamun kang ale dedari karena apa konsepnya Rariangon kang ale idurme ning ale dedari. Oke lah kan gitu, ini kok religi kembali. Cuman kan kalau kita mau akui, kalau untuk mencari elok atau bagusnya gerakan itu kan kenapa tidak bisa dibatasin? Ini bisa sampai ratusan meter, bahkan puluhan meter, bahkan ratusan meter tingginya layangan itu. Jadi di saat dia jatuh tidak tahu di mana jatuhnya layangan. Nah, niki kenapa tidak dibatasi? Memang sih pemerintah dulu sudah bagus memberikan area. Oke lah, saat pandemi ini kita pahami. Mau gimana caranya biar menek saja si Rariangon itu dengan cara mau dimanapun asal jadi asal terbang, ya, bisa mendempet nih layang, bisa 1 meter ini jarak tali. Nah, ini juga sering terjadi, berkilit lah ya, berkilit lah akhirnya jatuh. Nah, niki yang mengakibatkan seperti tadi, layangan putus, tidak dikejar atau dikejar banyak juga. Di saat mengejar anak-anak itu patah kaki ada. Kecelakaan karena ngejar itu ada kok. Tapi tidak kelihatan kan nih. Nah, di sini pun kita juga menghimbau lah bagi Rariangon yang pecinta tiang juga
Kalau pecinta layang. Cuman gimana kita memikirkan tempat itu tingginya dalam kondisi yang seperti ini kan. Nah, mesikut ya, untuk masalah mesikut ini di areal rumah saya ini. Kenapa Cilepuk ini juga membatasi mesikut? Karena banyaknya tuh lukisan-lukisan yang sangat cantik. Banyak pelayang Cilepuk tidak berani meninggikan layangnya agar kecantikan dari lukisan layang itu terlihat. Di area rumah saya itu gini, kalau rumahnya berdempetan, kita satukan patokan. Kalau mematok artinya mengikat layang itu dijadikan satu. Jadi kalau mau Bandung ya tidak apa-apa karena jadi satu rumah. Karena kalau ada yang duluan naikin, ada yang selanjutnya tidak boleh ego, tidak boleh melewati batas yang sudah naik duluan. Seperti itu di rumah saya. Berarti Niko udah kesadaran. Artinya tetap kontrol apapun itu, masalah panjang tali, masalah tempat, apalagi sekarang Bali kan lahannya sempit, semakin menyempit. Ijo bin kali cari kebo kepasih sing tadi jadi melayan karena masa pandemi pada galak menutup ijo nak arareangon melayangan tetap dari rumah melayangan tapi dengan kontrol dan kesadaran serta penuh tanggung jawab. Ya layangannya ulung kedang alih, yang layangannya pegat barang-barang ngerambang aja konya. Jadi ini juga bukan Rariangon aja tapi masyarakat sekitar. Masyarakat semua yang melihat juga harus sadar karena banyak kejadian-kejadian yang kejadian-kejadian fatal sampai meninggal, sampai jatuh dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian banyak orang. Itu juga mari kita awasi bersama. Kalau salah silakan diingatkan, silakan ditegur gitu. Mungkin video ini akan menjadi sebuah ajakan untuk menghargai dan saling mengertikan. Saling menghargai, saling mengertikan. Bukan saling provokasi. Saya senang melayangan. Saya senang melayangan, tapi saya mengukur diri saya karena di sini lingkungan perkotaan, perumahan padat. Jadi paling tidak pangkuala menek, pangkuala tetag anginnya bercukup daripada nanti layangan saya, misal kalau layangan ngeseng saya nggak naikkan. Kalau layangannya sudah ler, itu kan kondisi angin kita nggak tahu. Kadang-kadangnya tetag layangannya, kadang-kadang lepat turun gitu, sing mana anginnya. Nah, meskipun Anda matok layangan dengan tali yang cukup, paling tidak dikontrol lah. Dalam pantauan. Dalam pantauan, paling tidak 15 menit sekali seledetin lalu nusing layangannya dur. Nyanan layangan sing tawang ulung nyanan bawa pegat ini layangannya tali ini ngana. Nah, biar nggak seperti itu. Tetap bermain layangan dari rumah dengan pengawasan, dengan dipantau, dikontrol dan penuh rasa tanggung jawab. Salam Rariangon Bali. Sekian dari kami. Tetap stay tune terus di channel ini. Ingat, subscribe, like, share, komen, klik tanda loncengnya. Salam dari kami.